Untuk agenda malam hari ini pada tanggal 22 kami dari tim pembela kaum lemah telah melaporkan adanya dugaan pemalsuan terkait masalah surat autentik atau keterangan tidak benar yang diduga dilakukan oleh dari tim kuasa hukum dari donatur. Jadi semuanya baik dari kuasa hukum donatur dari ketiganya kita sedang proses laporkan di Polres Tangerang. Terus yang kedua juga terkait adanya satu tindakan yang dilakukan oleh salah satu oknum pengacara dari donatur. Pada tadi kejadian di ruang sidang telah ada korban yang telah mengalami pemukulan yang dilakukan oleh oknum pengacara tersebut dan sedang juga kita laporkan pada malam hari ini. Pasal yang disangka. Untuk pasal yang disangkakan dugaannya adalah terkait pasal 351. Sama. Untuk yang masalah terlapor yang kuasa dari donatur kita sangkakan pasal di pasal 263 dan 266. Perihal apa saja Pak itu isi pasalnya sendiri? Ya, pemalsuan surat otentik itu pertama, dan yang kedua terkait masalah keterangan tidak benar. Berarti keterangan palsu ya bisa dikatakan Bisa. seperti itu ya. Kenapa pada akhirnya melaporkan pada hari ini langsung dari tadi kan habis sidang ya langsung dilaporkan sendiri? Iya, tadi agenda sidang tadi siang kan ada agenda sidang yang tadi sampai sore. Jadi pas ada kejadian seperti itu ya kami dari tim pembela kaum lemah langsung datang ke Polres Tangerang untuk membuat laporan polisi. Bukti-buktinya sendiri yang dilampirkan apa saja? Untuk bukti terkait masalah terkait 263 dan 266 kita melampirkan bukti pertama gugatan dari donatur, gugatan penggugat, terus yang kedua juga surat kuasa dari kuasa donatur kepada pemberi kuasanya. Mas Rizal, mungkin bisa ditunjukkan untuk Sudah diterima berarti ya laporannya ya? Sudah diterima ya, hari ini resmi tim pembela kaum lemah telah melaporkan oknum pengacara donatur yang telah melakukan dugaan tindak pidana keterangan palsu dan pemalsuan surat kuasa ya, yang dimana menurut keterangan mereka pada tanggal 8 Januari 2025 telah menyiapkan 500 surat kuasa ya. Tetapi setelah dicek di persidangan tadi itu, surat kuasa yang diterima oleh majelis hakim dan kuasa hukum tergugat satu tim pembela kaum lemah hanya 2 orang yang mengajukan gugatan ya. Artinya apa? Di sini telah terjadi dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh 4 oknum pengacara ini yang berinisial DY, PM dan PB ini. Dia telah melakukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat. Seakan-akan gugatan bisa diajukan. Ini kan dikhawatirkan apa? Donatur tidak ikhlas ya menggugat kepada Agus, tetapi dibuatlah rekayasa seolah-olah kita merancang untuk menggugat mengambil hak uang 1,3 miliar ini ya. Tetapi kita minta kepada pihak Polres Tangerang Kota untuk mengecek ya, apakah benar surat kuasa 577 itu memang ada atau tidak. Kalau tidak ada, maka harus diperhatikan ya, minta kepada atensi Polres Tangerang Kota untuk menangkap 4 oknum pengacara ini, karena dikhawatirkan terjadi malah praktek advokat. Banyak klien-kliennya itu yang ditinggalkan atau dikecewakan karena salah menggugat. Nah ini kita melaporkan hal itu, dan kemudian tadi sempat kita kecewa juga ya terhadap beberapa oknum pengacara ya, yang setelah kita sidang tadi itu sempat terjadi kegaduhan, kekacauan dalam persidangan. Masa ada pengacara yang gebrak-gebrak meja itu? Itu kan tidak etis itu sebagai oknum pengacara itu. Dia advokat ya, pengacara, ngerti hukum lah, ngerti etika, hubungan antara klien dan advokat, hubungan sesama rekan sejawat advokat ya. Tetapi dia setelah persidangan ini Pak korbannya, Pak Denny Irawan yang tadi merasakan. Jadi malam ini saya sudah melaporkan saudara oknum pengacara yang berinisial D ke Polres Tangerang Kota atas tindakan penganiayaan yang dimana yang dia lakukan di PN Tangerang Kota tadi. Dan walaupun dia berbicara tadi dia bilang tidak memukul, tapi kan saya merasakan, dan ini kan memar, dan tadi kita udah visum ke Polres ke rumah sakit, dan itu dokter menyatakan memang ada memar tindakan pemukulan. Untung saya itu pakai jas, kalau nggak pakai jas mungkin lebih parah mungkin rasanya.
Ya itu aja sih. Saya cuman sangat saya sayangkan karena dia bukan orang yang ini ya, dia orang berpendidikan, dia orang dosen kata dia kan, dia bisa melakukan hal seperti arogansi seperti itu, melakukan pemukulan. Itu aja sih yang perlu saya sampaikan, itu aja. Saya cuma minta dari pihak Polres Tangerang Kota untuk segera diproses orang ini agar ada efek jerahnya, itu aja sih, biar nggak semena-mena dan tidak arogan, itu aja. Terima kasih. Oke, tambah juga ya. Nanti setelah kita upaya hukum untuk melaporkan 4 oknum pengacara ini terkait dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan keterangan palsu pasal 263 KUHP dan pasal 266 KUHP ya. Nanti kita juga akan melakukan upaya ya terkait etiknya ya, yang dalam melakukan pendampingan hukum kliennya tidak sesuai dengan prosedur yang benar. Dia menggugat Agus, mengajukan kuasa ya, kuasanya nggak tahu apakah benar ya, apakah benar 577 kuasa itu bodong atau tidak. Kalau memang bodong, maka didugalah oknum pengacara ini telah melakukan suatu tindakan malapraktek advokat ya. Hati-hati ya. Itu ya, nanti kita ada upaya untuk melaporkan ke tempat Dewan Kehormatan Advokat ini berada, apakah organisasi A atau B. Kalau memang kita ada bukti, kita akan segera lapor dan untuk segera diproses terkait pelanggaran etiknya. Itu. Mas Agus mungkin ada tambahan terkait malam hari ini apa? Menurut Agus sih udah jelas, makasih ya. Udah ini semua gitu. Ya nggak ada sih, udah jelas semua sih. Berarti Mas Agus semuanya menyerahkan ke tim kuasa hukum ya? Iya. Iya. Itulah tambahnya ya. Uang kan sudah beralih kepada NTT ya. Dia menggugatlah pengacara ini kepada Agus ya. Uangnya sudah beralih ke NTT loh. Dia menggugat terus tiba-tiba mencabut kuasa, mencabut gugatan. Seharusnya dia berpikir terlebih dahulu. Ya, siapa para pihak yang digugat? Berhati-hatilah dalam melakukan legal action di sini. Jangan sampai salah. Ini kan tadi aku sempat sidang, capek juga, ya, dimain-mainkan loh sama oknum pengacara ini. Ya kita lihat dulu lah prosesnya nanti. Artinya uang yang 1,3 M itu sudah ya kita tidak tahu apakah lagi. Memang sudah beralih atau tidak. Intinya kita minta proses hukum yang benar ya, keadilan bagi Agus, keadilan bagi semuanya itu. Kalau memang haknya Agus, tolong kembalikan kepada 4 orang ini, NP, BB, G, dan DS itu. Segera kembalikan. Perdata sudah dicabut, nanti kita tinggal tunggu dulu ya, minggu depan apakah putusannya itu benar sudah dicabut atau tidak dari Pengadilan Negeri Tangerang. Gitu. Tapi masih ada upaya-upaya hukum nggak untuk? Ya ada upaya-upaya hukum, kita ya tinggal menunggu proses laporan polisi itu pasal 372, 378 penipuan penggelapan 4 orang itu. Sama ada tambahan lagi, jadi terkait masalah adanya ini masih kita kaji lagi. Tadi juga kami juga sedang udah berdiskusi dengan pihak Reskrim dalam hal adanya dugaan penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh saudara PB. Ini masih saya kaji lagi karena kan gini, kalau kita berbicara undang-undang ITE terkait masalah adanya berita bohong yang sebenarnya dapat mengakibatkan kekisruhan di kalangan masyarakat, kita kan sekarang kita sudah tahu semua nih, kita sudah tonton sama-sama telah terjadi suatu pembohongan publik yang dilakukan oleh saudara PB. Lihat di VT akun pribadinya dia, itu menyatakan bahwa kuasa dari 577 itu sudah disahkan di bahasanya, sudah disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Pada saat pertama pemeriksaan, yang datang itu saudara Pak Dodi yang datang dari kuasa hukum donatur. Dari tergugat 1, saya dengan rekan saya Rizaldi, itu saya datang, dan kalau memang dia bilang bicaranya ada 577 kuasa yang ditenteng pakai 1 kardus, dia bilang itu sama sekali tidak pernah diajukan di dalam ruang sidang, tidak pernah ditunjukkan ke majelis hakim. Sampai sidang kedua pun tadi dia tidak bisa menunjukkan 577 kuasa itu. Dia kan cerita nih di media sosial semua kan, bahwa 577 ini udah disahkan katanya majelis. Padahal faktanya dia dicerita lagi ditenteng doang nih, tapi tidak diajukan. Tapi dia membuat penggiringan opini di situ di dalam fittingnya saudara PB. Dia bilang bahwa 577 kuasa sudah disahkan oleh majelis katanya. Jadi ini kita sedang kaji lagi karena dampak dari situ, makanya tadi pun adanya suatu hal yang sifatnya perdebatan antara dari tergugat 1 dengan kuasa hukum donatur, itu perihal surat kuasa tuh akhirnya menimbulkan kegaduhan sampai adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh si oknum pengacara tersebut. Itu makanya kan
sekarang udah terjadi di media sosial. Seperti gara-gara opini tersebut, Agus dibully, Agus dihujat, ya kan? Ada satu orang yang sebenarnya kita harus lindungi nih, atas nama negara ini kita harus lindungi. Disabilitas, dia nggak bisa melihat, tapi malah justru kita serang berdasarkan statement-statement yang sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum nih. Nah, terus yang kedua juga tadi ada dampaknya kan secara fisik, ada di dunia nyata benar bahwa terjadi keributan. Tadi saksinya di ruang sidang kita bisa saksikan sama-sama adanya keributan, tidak kondusivitas, lalu adanya pemukulan yang dilakukan oleh oknum pengacara. Nah, ini sedang kita gali lagi nih, karena memang ini ancamannya juga tidak tidak sembarangan nih. Ancamannya di atas 10 tahun nih. Jadi kita sedang kaji, kalau memang sekiranya bisa, kita tadi juga sudah berdiskusi, kalaupun nanti bisa dan memenuhi unsurnya, kami akan laporkan saudara PB ke Polda Metro Jaya.